Tanggal 7 Mei hari ke-128. Refleksi dan penyembahan. Kekuatan dari Tuhan. Jari yang menunjukkan jalan adalah bagian dari tangan yang menyediakan kebutuhan. Refleksi. Hizkia dan Ezra, dua tokoh perjanjian lama yang berbeda posisi dan tinggal di belahan dunia yang berbeda, memiliki kesamaan dalam arti nama mereka. Ezra berarti bantuan, dan Hizkia berarti Tuhan menguatkan. Hizkia adalah seorang raja di Yerusalem yang berjuang untuk melindungi rakyatnya dari serangan musuh, sedangkan Ezra adalah seorang imam di Persia yang membangun kembali negaranya setelah 70 tahun pengasingan. Namun kedua tokoh ini berhasil mencapai hal-hal besar dalam hidup mereka karena memiliki hasrat yang sama dalam membaca, menelaah, dan mematuhi hukum Allah. Mereka mampu memberikan bantuan dan kekuatan pada orang lain karena dasar hidup mereka yang kuat pada firman Allah yang tak berubah. Hizkia dan Ezra bersama dengan Ruth dan Esther adalah pahlawan-pahlawan luar biasa yang tercatat dalam halaman-halaman perjanjian lama. Mereka berjalan bersama Tuhan dalam masa-masa yang sulit, mengambil keputusan sulit, menghadapi musuh yang kuat, dan memanjatkan doa-doa dengan penuh kuasa. Mereka mencapai prestasi besar dalam kekuatan Tuhan dan memberikan warisan yang berharga bagi kita untuk dipelajari dan diaplikasikan dalam hidup kita saat ini. Kontemplasi. Ezra belajar langsung tentang tangan Tuhan, Allahnya. Lihat Ezra pasal 7 ayat 6, 9, pasal 8 ayat 18 dan 22. Ketika atribut Tuhan digambarkan dalam istilah manusia itu disebut antropomorfisme, inilah beberapa dari banyak cara di mana Tuhan digambarkan dalam istilah manusia. Bisakah Anda menjelaskan arti penting setiap analogi berikut ini? Tangan Tuhan, lihat Yosua pasal 4 ayat 24, membantu kita berpegang pada Tuhan dengan suara Tuhan, lihat 1 Samuel pasal 15 ayat 22, berbicara tentang pentingnya mendengarkan dan patuh pada firman Tuhan. Mata Tuhan, lihat 2 Tawarik pasal 16 ayat 9, menggambarkan kecermatan Tuhan dalam mengawasi dan memperhatikan segala sesuatu sehingga kita tidak bisa sembunyi dari penglihatannya. Lengan Tuhan, lihat Yesaya pasal 51 ayat 9, menunjukkan pada kuasa Tuhan dalam mempertahankan dan menyelamatkan umatnya. Ketika seorang petinju melepaskan pukulannya, niatnya adalah menyebabkan lawannya merasakan kekuatan tangannya. Semua kekuatan petinju disalurkan dan diarahkan melalui tangannya. Dengan cara yang sama, Tuhan ingin menyalurkan kekuasaannya melalui kehidupan orang percaya. Kehidupan Ezra penuh dengan kuasa Allah karena hati dan pikiran Ezra penuh dengan firman Allah. Aplikasi. Jika Anda merasa sedang mengalami masa-masa kelemahan atau kegagalan dalam kehidupan rohani Anda, mungkin Anda perlu memeriksa sumber daya Anda. Seperti cabang yang layu dan tidak menghasilkan buah, demikian juga hidup kita akan mati jika terputus dari pokoknya, yaitu sumber kekuatan dan kehidupannya. Lihat Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Kebahagiaan, keberhasilan, dan kemakmuran adalah milik orang yang memusatkan perhatian pada hukum Tuhan dan merenungkannya sepanjang hari. Lihat Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Inilah kebenaran yang dipahami oleh Ezra dan juga oleh Anda. Merupakan suatu keharusan untuk merenungkan firman Tuhan secara mendalam dan berulang-ulang, seperti mengunyah makanan dan menarik kehidupan dari kebenaran yang disampaikan dalam Alkitab. Kadang-kadang satu kali kunyah saja tidak cukup.
Ada banyak alasan mengapa kita harus merenungkan bagian-bagian tertentu berulang kali. Karena Allah suka memberikan wawasan baru dari bagian-bagian yang sudah kita ketahui. Sebaliknya, kita dapat melihat kembali bacaan-bacaan yang telah kita pelajari selama tahun ini dan menemukan bagian atau renungan favorit kita. Bacalah kembali dengan sungguh-sungguh, merenungkan bagaimana perjalanan hidup kita sepanjang tahun tersebut telah membantu mempertajam wawasan kita dalam memahami makna dan penerapan rohani. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.